Selamat siang bagi kita semua. Pada saat ini kita akan memasuki tentang pengajaran tentang peperangan rohani menurut surat Efesus. Apakah iblis dan kuasa kegelapan lainnya sudah dikalahkan? Jawabannya adalah iya dan tidak. Jawabannya karena di kayu salib Yesus Kristus sudah meliputi segala pemerintahan dan penguasa kegelapan serta menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sedangkan jawaban tidak, karena iblis dan para pengikutnya masih memiliki sisa-sisa kuasa untuk memberontak kepada Allah. Kita sebagai seorang Kristen harus waspada dan memiliki strategi yang tepat dalam menghadapi serangan iblis dan juga para pengikutnya dalam kehidupan kita. Selain menjadi pusat perdagangan kerajaan Romawi Asia, kota Efesus pertama juga terkenal dengan menyembah Dewi Diana ataupun Artemis, serta juga menjadi pusat kegiatan seksual dan okultisme. Gereja di kota Efesus didirikan oleh Rasul Paulus, yang dimana setelah Rasul Paulus pergi meninggalkan dua masalah yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, yakni ketakutan akan serangan balik dari kuasa kegelapan yang sudah mereka tinggalkan dan godaan untuk kembali melibatkan diri dalam tindakan dan praktik okultisme. Rasul Paulus dalam suratnya mempresentasikan konsep peperangan rohani di dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama berhubungan dengan sebuah kebenaran, yakni fakta sejarah kemenangan Yesus Kristus secara mutlak atas segala kuasa kegelapan. Di dalam 4 ayat ini dapat ditemukan fakta keunggulan mutlak kuasa Allah yang dimanifestasikan dalam diri Yesus Kristus atas segala kuasa kegelapan. Keempat ayat ini mengandung beberapa konsep yang penting, yakni yang pertama pengharapan, yang kedua yaitu kemuliaan. Dalam konteks peperangan rohani, pengharapan untuk mendapatkan kemuliaan dapat ditafsirkan sebagai sebuah kemenangan yang sudah pasti. Artinya selagi hidup di dalam dunia, orang-orang percaya memang menghadapi serangan dan gangguan dari kuasa kegelapan. Yang ketiga yaitu kedahsyatan kuasa Allah. Kuasa Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebuah kekuatan, kemampuan, dan kapabilitas yang luar biasa besar, agung, dan juga maha dahsyat yang dimiliki Allah untuk menjalankan dan mewujudkan apa yang diinginkannya. Dan dimensi yang kedua yaitu sebuah aplikasi terhadap kehidupan baru untuk membuktikan pandangan dunia yang sudah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Sebuah pandangan dunia yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menentukan konsep dan nilai bentuk kehidupan seseorang. Kuasa jahat ini memanifestasikan diri dalam bentuk kedurhakaan, yakni sebuah semangat pemberontak kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk pemuasan hawa nafsu, kedagingan, dan juga pemikiran jahat. Dan dimensi yang ketiga yaitu sebuah strategi menghadapi serangan iblis yang meskipun sudah dikalahkan secara telak, namun masih memiliki sisa-sisa kekuatan untuk menyerang orang percaya. Salah satu aspek yang menonjol dari pengajaran tentang peperangan rohani di bagian ini adalah strategi bagi orang percaya untuk menghadapi serangan kuasa kegelapan. Dan strategi ini dibagi atas beberapa, yaitu mengenal identitas musuh. Yang kedua, bertahan, yaitu strategi yang diterapkan untuk menghadapi serangan kuasa kegelapan, menyadari liciknya dan besarnya serangan kuasa kegelapan terhadap orang percaya. Maka Alkitab memberikan sebuah strategi yaitu untuk menghadapinya, yaitu bertahan dan bertahan. Yang ketiga yaitu perlengkapan senjata Allah untuk bertahan, bukan menyerang. Dalam menghadapi serangan kuasa kegelapan, orang percaya tidak akan berhasil bertahan dengan kekuatan sendiri, namun harus berdasarkan pada kekuatan Allah. Dan dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan di atas, pertama, kuasa Allah jauh melebihi kuasa iblis dan kuasa kegelapan lainnya. Yang kedua, orang percaya sudah dimerdekakan dari belenggu dunia kegelapan, yakni sebuah perubahan dari pandangan dunia yang mengikuti kuasa kegelapan kepada pandangan dunia yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, meskipun iblis dan kuasa kegelapan sudah ditaklukkan, mereka masih memiliki kekuatan yang besar dan berbahaya untuk mengadakan pemberontakan kepada Allah serta menyerang dan mengganggu orang percaya. Lewat doa yang intensif, orang percaya dapat memenangkan terhadap kuasa kegelapan dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Terima kasih.